Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro2. 94,6 RRI Pro2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro2. Sampai beribet ya sore ini. Yang pasti teman Pro2, sore ini Revka sudah bareng teman-teman yang bisa menginspirasi kamu mungkin. Dan mereka ini adalah teman-teman kebanggaan dari sekolahnya, orang rumahnya, tetangganya, bahkan aku juga sore ini sudah bersama teman-teman dari SMA N1 Ambunten ya, yang dimana mereka dengan prestasinya sebagai juara 2 dalam workshop and shoot movie competition From Road to the Real yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumeneb, Diskominfo. Langsung Revka kenalan ya bareng mereka, ada pembinanya langsung, Ibu Suaidah SPD, ada sutradaranya Mutia Ramdhani, dan ada kita datangkan jauh dari Jakarta, ada Marcel, tapi nggak kribo dia. Sore semuanya. Sore. Oke, apa kabar? Selamat sore. Baik. Baik ya? Ya, Oke. alhamdulillah. Ibu pembina. Sudah ikutan juga ya pembina ya. Ibu pembina, boleh dong sapa teman-teman yang lagi stay tune sore ini. Halo, selamat sore teman-teman Pro2 FM RRI Kabupaten Sumeneb. Perkenalkan, saya Suaidah dari SMA Negeri 1 Ambunten. Kemudian ini sutradara kami di dunia perfilman ya, pada lomba perahu terakhir kemarin. Betul. Perkenalkan. Nama saya Mutia Ramadhani, biasa dipanggil Mutia. Oke, Mutia di mana rumah? Rumah saya di Pasongsongan. Pasongsongan ya? Iya. Sekolahnya Ambunten? Iya. Enggak kurang jauh ke Thailand ya, seberang laut lah. Maunya gitu. Maunya luar biasa. Karena SMA Negeri satu-satunya di Pantura Ambunten. Oh iya. Oke, selain ada Mutia ada Muhammad Marcel. Ya, boleh Marcel sapa teman-teman dong sore hari ini. Halo semuanya. Dia halo aja. Perkenalkan. Oh iya. Nama saya Muhammad Marcel, bisa dipanggil Marcel. Oke. Marcel kelas berapa, Sal? Kelas 12. Kelas 12. Iya. Wah, udah hampir udahan Hampir. ya. Tinggal Oke, Mutia? Saya masih kelas 11. Kelas 11. Oh, di pertengahan ya Mutia ya. Iya. Oke, prestasi yang mereka dapat teman Pro 2 di juara 2 yang baru diadakan dia kompetisi oleh Kominfo ya, Diskominfo. Ini kapan lombanya, Ibu? Aku panggil kakak atau Ibu ya karena masih muda kayaknya. Panggil kakak kena protes orang Pada rumah. awal November kayaknya, tanggal 17 November. November kemarin. Iya. Oh, tanggal 17 November itu pas Pengambilan hadiah. hadiah. Oh, pengambilan hadiahnya. Iya, sekaligus itu pengumuman juara, Nak. Iya. Oh Ya, iya. sekaligus pengumuman juara. Kalian ikut nggak sih? Ikut dong. Ikut. Kok lupa? Ya ikut-ikut doang sih, Pak. Oke, di perfilman ini, aku ke pembina dulu ya teman Pro 2. Udah lama Bu kegiatan ini. Artinya kegiatan di dunia perfilman ini main syuting-syuting gitu. Kalau yang saya tahu ini kebetulan saya juga guru baru di SMA Negeri 1 Ambunten. Wih. Masuk pada tahun 2024. Ini adalah pengalaman pertama kami di dunia perfilman. Kemarin kebetulan nih kakak sutradaranya meminta saya untuk menjadikan
pemeran emak di sana, seorang orang tua perempuan dari anak-anak kami yang bernama Raka sama Rini di situ di film Perahu Terakhir itu. Oh, judul filmnya Perahu Perahu Terakhir. Terakhir. Oke. Ya. Kompetisi ini kayaknya kelasnya beda ya, artinya umum ada, Iya. terus ada sekolah MA ada, ya. Oke, kebetulan Sepertinya memang buat tingkat SMA MA. Kemudian juga ada kompetisi buat mahasiswa juga sih. Iya, Cuman kebetulan. beda nanti juaranya beda tingkat. Oke, beda-beda tingkat SMA, ya. kampus-kampus itu sendiri Kak. Oke, baru 1 tahun aku nggak bisa ngulik banyak tentang sekolah ini ya, karena masih belum menguasai lapangan kayaknya sepenuhnya ya. Tapi prestasinya luar biasa, baru 1 tahun. Alhamdulillah. Ibu Suaid, aku panggil apa sih? Terserah Kakak aja deh. Oke, aku panggil Ibu Ida. Ibu boleh. Oke, Kak Ida aja deh. Udah baru teman-teman berdua ya, dan masih muda. Kayaknya sepantaran dengan ini Mutia. Iya. Oke, Kak Ida, kalau bicara tadi pas perfilman, karena baru 1 tahun di Ambunten dan baru kali ini ya. Sebelumnya pernah dengar cerita ada kegiatan syuting atau perfilman ataupun yang berkaitan dengan visual di SMA Negeri 1 Ambunten? Iya. Ada sebelumnya. Memang setiap kali ada kompetisi antara SMA, mesti SMA Ambunten itu ikut Kak. Ikut ya? Ya. Oke, baik di media sosialnya juga ya. Ya. Oke, bicara tentang kompetisi ini, aku ke sutradara dulu deh, ke Mutia. Mutia, di penggarapan film ini berapa lama sih proses bikin naskah? Pasti kan ada naskahnya, nggak mungkin moro-moro gerbek-gerbek Ya, jadi, ya. ya kan? Mana ibunya juga suruh jadi mama lagi ya kan? Benar. Oke. Jadi Proses dari penulisan naskah? Jadi sebenarnya proses penulisan naskahnya itu nggak terlalu lama, soalnya kan dibantu sama pembina juga. Oke. Jadi kayak ada Bapak Agus sebagai pembina pendamping yang mau membantu saya dalam pembuatan naskah. Jadi kurang lebih 1 minggu lah. Oke, aku pengen tahu, spill dong guru yang terlibat dalam pembuatan film nih. Guru yang terlibat dalam film ini, saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ambunten, Bapak Haji Haji Mas Maswianto SPD MPD yang sudah sangat mendukung kami dalam ikut lomba ini. Tentunya memfasilitasi juga Kak ya. Iya. Terus selain kepala sekolah? Terus ada Bapak Agus Widodo, terus ada Bapak Heri juga, ada Ibu Suaida dan ada Bapak Ahmadi. Oke, aku kira Pak Heri nggak disebut ya. Iya Kak, lupa nih Kak, kasih kesempatan kami Kak ya. Pertama kami mau mengucapkan terima kasih dulu ya. Ini nggak udahan loh. Nanti kalau udahan baru ucapin gitu. makasih ya. Aku Pikirnya awal boleh lah, nggak apa-apa ya. kalau Oke. awal diucapin makasih, pulangnya Nggak makasih lagi nggak dong. makasih lagi dong, Waalaikumsalam. iya kan? Oke. Ini apa Mutia prosesnya sebentar penulisannya. Penggarapan film ini berapa lama? Penggarapan filmnya itu 2 hari ya. 2 hari. Durasi berapa sih film nih? 7 menit. 5 sampai 7 menit Iya. Kak. Oh, emang film pendek Untuk ya? Iya. proses syutingnya 2 hari sih Kak. Cuman Oke. editingnya mungkin yang agak Agak lama. Oke, untuk pemilihan peran yang paling banyak mengeksekusi peran itu siapa? Yang nunjuk ini ibu ini harus jadi ini ibu ini siapa? Jadi bukan cuma saya Kak, sebenarnya kan ada apa ya? Ada kayak Casting dulu kah? enggak. Oh, oke. Kan ada produser, terus ada editing, terus ada saya apa ya namanya lah? Skenario. Ada penulis skenario, terus ada sutradara juga, terus ada pembina. Jadi kami sebelum menentukan siapa pemerannya, kami melakukan musyawarah ya? terlebih dahulu Musyawarah. Kak. Jadi saling memberikan argumentasi. Oke. Menurut saya ini Bapak pantas jadi pemeran ini, tapi menurut saya ini nggak pantas. Terus habis itu didiskusikan.
ya udah diambillah mana yang paling bagus. Oke, katanya dalam karakter dunia perfilman itu katanya ya, bukan Iya. kata Revka, katanya aku juga nggak tahu di dalam dunia perfilman itu yang berperan itu biasanya cocok dengan karakternya. Betul, Betul ya? betul. Oke, betul. Jadi semua peran itu sesuai dengan karakternya. Jadi pengen nonton. Boleh kan? Sekaligus satu tes. jadi di cerita ini menceritakan apa sih judul film nih? Perahu terakhir. Perahu terakhir. Perahu Terakhir. Menceritakan tentang apa? Perahu Terakhir itu. Perahu terakhir itu menceritakan sebuah keluarga yang hidup dari akar budaya, Kak. Jadi seorang keluarga ini, sebuah keluarga ini bisa menyekolahkan kedua anaknya sekolah kedokteran dan juga bidan, padahal pekerjaannya itu cuma nelayan gitu. Oke, pekerjaannya nelayan, tapi Iya. bisa menyekolahkan anaknya sampai menjadi dokter dan Bidan. bidan. Menarik teman Pro 2. Jangan kemana-mana. Nanti Revka bakal kupas tuntas tentang film ini bersama pembina, sutradara dan pemainnya. Apa dia masuk dokter? Penasaran? Jangan kemana-mana. Nanti Revka balik teman Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. .1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng kita di Sore Ceria. Sore ini Revka tertarik dengan pembahasan yang mungkin ini cerita sudah banyak ya, yang artinya kamu juga bisa tonton dari pekerjaan orang tua yang biasa menghasilkan putra putrinya yang luar biasa. Tapi ini yang dibikin oleh teman-teman SMA Negeri 1 Ambunten. Ini yang ingin aku tanyain teman Pro 2, ini real dari kehidupan nyata yang diangkat ke visual, ke video, ke dokumenter, film pendek, apalah itu modelnya, atau hanya cerita fiktif belaka? Sutradara. Oke. Aha. Jadi saya tuh mengangkatnya nggak dari kisah nyata. Tapi untuk yang pekerjaan nelayan itu saya inisiatif karena saya
Terus Ibu Suaidah dan Kak Marcel ini juga hidup dari seorang lingkungan nelayan. Kebetulan. Kebetulan memang kami bertiga ini orang pesisir. Kenapa harus dokter? Kenapa nggak guru? Mungkin karena kan kalau dokter itu apa ya? Apa takut lebih ke personal kalau kok ibu gurunya? Bisa jadi Kak, bisa jadi. Bisa jadi ya, takutnya baper. Karena gurunya. memang kebetulan kedokteran nih kuliah yang bergengsi Kak. Oke. Sebenarnya kalau saya melihat Kak ya, setelah saya diberikan naskah suruh berperan sebagai mak, ada kisah nyatanya sih sedikit, walaupun katanya Kak sutradara ini diambilnya cerita fiktif. Oke. Tapi kebetulan saya kan dari lingkungan nelayan, kebetulan orang tua saya juga seorang nelayan, jadi ada cerita faktanya nyatanya juga ada. iya. Oke, mungkin jadi terinspirasi dari situ sih Kak sebenarnya. Oke, lebih perannya lebih mendalami karena itu cerita memang bisa masuk ke 80% itu nyatanya, 20%-nya itu fiktif karena peran yang ada yang ditimbulkan itu bukan personal pekerjaan yang dialami dengan ininya. Ya. Karena memang kedokteran tuh kayaknya tidak semua nelayan bisa menempuh atau mewujudkan anaknya menjadi seorang dokter. Ya, karena dari sekolah mungkin ya dengan biaya yang tinggi. Oke. Biaya yang jadi tinggi juga. usaha dari nelayan itu yang luar biasa sampai menyekolahkan Tapi anak-anaknya. kalau jadi- kebidanan banyak kok Kak. Hah? Kebidanan banyak. Ya banyak melahirkan anak. Benar. Oke. Jadi mengangkat cerita itu tadi yang saya tertarik jadi setiap pemeran itu sesuai dengan karakternya. Ada berapa pemain sih yang terlibat ini? Sutradara? 4. Ada 4 orang. Iya. Oke. 4 sih Nak. 5 sama si Rido. Oh iya, maaf ada 5. Dok, kamu nggak dianggap, Dok? Maaf ya, Dok. Karena perannya Rido sedikit, hanya buat pamitan aja sih. Maaf ya Rido ya, bukan nggak dianggap ya. Diklarifikasi langsung. Canda, Dok. Baper juga nggak apa-apa. Oke, jadi munculnya sedikit ya Rida ya. Oke, ya. Di peran ini kalau Ibu Kak Ida jadi ini ya, jadi ibu-ibu. Terus bapak-bapaknya penilaiannya siapa? Bapak Tazam, guru kami juga. Oh, guru juga. Iya. Memang diporsikan sebagai bapak. Iya. Yang jadi dokternya siapa? Ini Kak Marcel. Wih. Amin ya Allah. Ya kan? Amin. Semoga beneran jadi Iya, dokter. iya. Siapa tahu ya Kak ya. Iya. Pada nggak Siapa tahu ya dari podcast ini dia jadi dokter beneran. Amin, Nah, amin. jadi nggak ya jauh juga lah kalau aku periksa ke pembunuhan. Iya benar. Ya Sel. Oke Sel. Ini karya pertama kamu kah Sel? Ya, karya pertama saya, Pak. Oke, jadi pemeran ini baru pertama kamu? Baru pertama. Oke, keterlibatan kamu di sekolah itu ada keterlibatan apa di sekolah? Ikut OSIS kah? Ikut Saya di sekolah ikut apa aja di aktif ke sekolah? MPK aja. MPK itu apa? Refka murid dulu soalnya. Nggak tahu. Majelis perwakilan kelas, Kak. Oh, majelis perwakilan kelas. Mau jadi majelis perwakilan rakyat juga? Amin. Banyak maunya si Iya. Marcel ya. Ya barangkali yang kesandung yang bagus-bagus ya kan. amin. Maunya. Oke. Jadi majelis perwakilan kelas ya. Iya. Oke. Terus kok bisa timbul Marcel ini harus jadi. Padahal di sekolah Ambuntu itu banyak murid. Itu yang saya herankan, Kak. Nah itu dia. Aku tanya sama siapa ini? Kemudian yang ini menjadi yang nunjuk pelaku. saya. Iya. Oke, Mutia, kenapa harus Marcel? Nah, jadi kan saya pembuat naskah nih. Mhm. Saya tentunya tahu bagaimana alur ceritanya si Raka ini. Mhm. Nah, alur cerita Nama si dokter itu Raka. Raka. Oke. Habis itu saya merenung, siapa ya yang cocok gitu kan. Yang saya kenal untuk kelas 12 banyak sih, cuma yang mendalami karakter Raka tersebut cuma Marcel. Oke. Aku nggak boleh berpikir kemana-mana ya. Ya. Oke. Boleh Oke. lah, sedikit nggak apa-apa. Oke, aku nggak boleh berpikir kemana-mana. Jadi tahu tentang Raka ini ya yang mungkin bisa menjadi dokter itu si Marcel. Jadi akhirnya terpilih Marcel. Yang jadi bidan?
Yang jadi bidan temannya saya, Arini namanya. Oh, Arini yang kebetulan hari ini juga nggak ikut ya. Iya. Oke, karena lebih banyak Marcel berarti ya tampilnya ya Ya. di perfilman itu. Oke, durasinya 7 menit ya. 7 menit. Oke, jadi Sel, setelah kamu terpilih di sini, apa yang kamu rasakan? Artinya beban lah kalau mungkin ini jadi pertama untuk jadi peran ini. Pertama jadi peran itu gimana perasaan kamu? Ya perasaan saya itu agak berat ikut film ini. Soalnya itu kan saya kelas 12. Terampok ke tugas-tugas itu kan banyak kelas 12 sekarang. Ih, bahasa moral. Banyak kan? Terampok. Ada kayak ada begalnya di sekolah. Tapi bentar sama tugas. Iya. Karena banyak tugas ya dan lagi harus menyelesaikan film. Iya. Oke, jadi terpecahlah konsentrasi ya. Yang harusnya fokus sama tugas, ini harus fokus dari film. Iya. Tapi di ujung kamu harus terlepas dari SMA, mungkin ini yang mungkin jadi kenangan seumur hidup. Iya benar ya. Benar. Seorang Marcel yang bisa dapat juara. Yang ini baru event pertama kamu ya. Langsung jadi juara Kak. Jadi perannya juga nggak melarat amat. Melarat amat, Ya kan, kasihan penelayan ya, yang banting tulang ya kan. Ini juga pengalaman nih Kak. Oke, Kenangan Sel, sekaligus setelah pengalaman. kamu dapat naskah, berapa jam untuk menguasai itu sendiri? Naskah itu. Kalau saya itu kurang lebih 20 menit, Kak. Soalnya agak panjang. 20 menit itu bagus loh, singkat loh. Iya. Dari apa yang sudah ada di naskah. Dari 20 menit udah paham ya. Oke, kalau berapa kali take ya mungkin berapa kali ya. Yang terlibat 5 orang, benar ya? Iya, 5 di peran. Iya, di peran. Yang menjadi kameramen, yang menjadi editing siapa? Oh, banyak kalau krunya saya. Oke. Yang- Krunya itu memang terbentuk dari sekolah atau hanya ada di film ini? Terbentuk Artinya jemputan nih, copotan-copotan. Oh ini nih kameramen ini nih. Enggak, atau memang mereka yang suka akses di media sosial, atau memang ada guru yang mungkin ini memang khusus publikasi, ambil film, suka di kerjanya di syuting film. enggak asal nyopot. Enggak asal nyopot. Enggak. Dari mana tuh teman-teman kameramen itu, dari mana? Memang gimana ya, kan namanya teman pasti kan apalagi udah 6 bulan bareng, udah 1 tahun 6 bulan bareng gitu kan, pasti tahu kebiasaan dia, terus kesukaan dia apa. Jadi ya oh ini anak suka kamera, ini anak bisa mungkin ya jadi kameramen, ya terus diajak mau gitu Pak. Oke. Jadi kayaknya sutradara ini cocok deh. Dia stalker teman produksi. Kalau nggak sering stalking media sosialnya temannya tuh, nggak tahu siapa yang ngambil gambarnya bagus. Oke. Di awal untuk ikut lomba ini ada inisiatif dari siswa. Aku ke Kak Ida ya. Dari inisiatif dari siswa atau dari sekolah yang yuk ikutan lomba ini yuk. Kebetulan ada undangan dari Kominfo atau brosur dari Kominfo bahwasanya di Kominfo mengadakan seleksi perlombaan film pendek itu kayak yang berdurasi 7 menit, sehingga waka kesiswaan nih langsung ke siswa, kan memang kewajibannya kesiswaan kan yang menginformasikan pada kami ya. Kebetulan langsung kesiswaan itu ke pembina sinematografi, yaitu Bapak Agus Widodo SPD. Beliau kebetulan guru seni di sekolah kami. Guru saya juga sih Pak. Saya kan alumni SMA Negeri 1 Amputan. Oh, kalau dia balik kampung ya. Bener. Beliau juga budayawan, mungkin terinspirasi dari situ juga, sehingga beliau itu mengangkatlah si Kakak Mutia sebagai sutradara karena mungkin beliau tahu kemampuan Kak Mutia ini. Pantaslah diangkat sutradara. Memang ini sebenarnya dari informasi itu yang kita dapat ke kesiswaan, ke pembina, lalu kita menseleksi siswa untuk mengikuti perlombaan ini kan. Mutia, keterlibatan kamu di sekolah itu apa aja? Saya cuma ikut 1 ekskul Kak. Apa tuh? Ekskul English Club. Oh, ekskul English Club aja. Di OSIS nggak?
Enggak. Oke, aku lebih ke personal deh. Dari Mutia dulu. Kamu tipe yang introvert, extrovert? Sebenarnya sih saya bisa ekstrovert, bisa Nggak bisa, introvert. harus milih. Kalau 2, aku nggak ngomong lagi. Satu dong. Kalau 2 jadi campuran dong. Iya, nggak bisa, harus 1. Saya lebih ke ekstrovert, Kak. Oke, lebih banyak kegiatannya Iya. di luar ya, nggak mengurung diri. Ya. Enggak. Oke, hobi? Hobi saya sih olahraga badminton. Badminton? Oke, nggak renang. Padahal banyak lautnya di sana. 2, Kak. Udah. Katanya nggak boleh 2. Kalau hobi boleh. Kalau hobi boleh. Kalau kepribadian nggak boleh 2. Oke. Harus ada. Jadi kalau hobi tuh banyak. Banyak ya. Iya. Hobi makan juga salah satunya. Itu kebutuhan bukan kebutuhan. Oke, jadi lebih banyak main badminton ya. Mungkin lapangannya di sebelah utara lapangan sepak bola Ambunten ya. Kayaknya ada ya Pak ya. Di Ambunten tuh? Iya, ada. Ada. Aku juga ngosai loh. Dulu aku kerja di GPS. Oh iya, percaya dia teman-teman. Oke, kalau Marcel punya hobi apa, Sel? Dengan postur kamu, aku ini kalau nggak volley basket sih. Enggak. Catur. Hobi saya main badminton juga. Oh, badminton juga? Iya. Woi, keren. Ikut klub ya? Enggak. Main-main biasa aja. Main biasa. Ada lagi, Sel? Main bola, Kak. Bola? Iya. Kamu Ambunten ya? Saya Pesongsongan juga. Pasongsokan? Sama dengan si dia? Enggak. Beda Jawa desa ini. sih, Kak. Beda desa. Satu Dia Pasongsokan kecamatan. juga? Iya, kecamatan Oke. 1. Aku nggak boleh berpikir beda ya ini ya. Iya. Oke, jadi sama dari Pasongsongan ya. Sama. Woi, agak lumayan ya ketika kamu harus ke sekolah ya. Lumayan ya. Oke, Sel, aku mau tahu kamu punya target apa di akhir-akhir kamu ada di SMA Ambunten, Sel. Ada target kamu nggak pas aku ke sekolah ini, kecuali lulus ya, lulus dengan nilai yang bagus. Kecuali itu waktu senggang dari kamu sekarang sampai berakhir sekolah ada target? Kalau target saya itu masuk ke kuliahan sih, Kak. Oke, selepas kuliah, Iya. selepas sekolah kamu mau kuliah, melanjutkan kuliah. Melanjutkan kuliah. Insya Kedokteran. Allah. Enggak. Kok enggak sih? Berat kalau kedokteran. Tadi dokter diamin. Iya, amin dulu. Siapa tahu rezeki, Kak. Iya. Kita kan yang ngatur hidup kamu kan bukan Iya. aku dan kamu sendiri. Kamu punya keinginan barangkali dicatat bagus juga ya. Iya, Kan? amin. Jadi sekolah ini habis itu ke kuliah ya. So. Dari skill kamu yang kamu punya itu lebih kemana sih? Kalau saya mau ke ekonomi, Kak. Ekonomi. Iya. Oke, ya sementara ya. Sementara ya. ekonomi. Ya tujuan utamanya dokter ya. Tujuan utama dokter. Iya. Oke. Kalau Mutia tuh target di sekolah itu apa? Selain masih belum lulus, masih kelas 11, masih jauh. Tapi harus punya target dong. Oh iya. Target di dekat-dekat ini apa? Jadi target saya pastinya lebih baik dari sebelumnya. Ya itu bukan target namanya, itu keinginan mah. Target kamu misal nih kamu sekarang juara 2, ada kompetisi lagi di luar Sumenep, mungkin aku mau jadi juara 1 karena aku sudah jadi sutradara yang bisa dikatakan ya sukses lah membawa. Ada target itu enggak? Kompetisi-kompetisi lain yang mungkin bisa kamu ikut? Untuk kompetisi lain, saya kan bisa baca puisi nih, Kak. Oh my god. Tentunya saya punya keinginan untuk bisa juara nasional. Wih, keren. Apa Ibu Ida aku tanya juga? Jangan kemana-mana, nanti Revka balik untuk kamu teman berdoa. Sore ceria, ceriain soremu bareng Bro 2. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi ganggu Skor aja? timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM. Jadi FM
F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee shop banyak. Ini baru enak. Yes, aku udah berdua. Tapi Devi, jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro2. Yes, RRI punya kita. Kamu juga bisa download aplikasi kita di RRI Digital, dan kamu juga bisa akses rri.co.id. Kamu juga bisa baca apa yang kita hadirkan, teman Pro2. Kamu juga bisa dengar apa yang kita siarkan ya. Dan kamu juga bisa tonton kita di RRI Sumeneb.net ya. Yang hari ini juga kita ada tamu spesial ya dari teman-teman SMA 1 Ambuntan. Nah, di akhir sebetulnya aku mau pingin ngomong banyak sih. Cuman capek. Enggak bercanda, enggak capek. Cuman waktunya yang mungkin membatasi semuanya ya. Aku mulai dari Kak Ida dulu deh. Jadi yang baru setahun di SMA Negeri 1 Ambunten dan baru balik kampung ya, yang hijrahnya lama keluar kota sana, akhirnya balik lagi. Ngerasa bosan nggak Bu? Merasa bosan atau bangga sih Kak? Bangga sih. Bangga ya. Bangga lah, masa bosan Kak? Kalau Kebetulan sekolah saya sendiri Kak. Kalau bilang bosan besok ada sesi kepala sekolah ya. Nah. Oke, jadi untuk target ke depan Kak Ida, dari Kak Ida sendiri, teman-teman ini mau diteruskan kembali, ada regenerasi lagi atau seperti apa? Kalau target saya ke depan sebagai guru Kak ya, pengen mencetak generasi muda yang cerdas, tentunya berakhlak Kak ya. Kemudian terus berinovasi sehingga dapat menciptakan hal-hal yang baik. Oke. Kemudian bisa mencapai apa yang kita harapkan ya. Tentunya tetap menjadi seorang juara. Karena sekolah kami SMA Negeri 1 Ambunten adalah sekolah parahnya juara. Nah, ini harus kena ini ya. Dia promo teman-teman. Benar sekalian. Ini Haji Mumpung Kak. Haji Mumpung ya. Oke, sebentar lagi karena ada penerimaan siswa baru. Iya, benar. Curang Kak Ida. Oke. Maaf. Yang pasti nggak apa-apa. Yang pasti untuk teman-teman yang mungkin mau ikut jejak mereka, yang mungkin ini baru masih ada perjalanan panjang untuk Mutia ya, untuk Marcel ya. Jangan harap kamu kembali lagi. Kalau kamu kembali lagi berarti kamu nggak lulus ya kan? Iya benar. Oke. Ini harapan dari Ibu Kak Ida ya. Kalau dari Mutia sendiri untuk sekolah, karena untuk kehidupan kamu masih panjang. Iya, adikku. Harapan saya untuk sekolah, semoga saya bisa ninggalin jejak terbaik ketika saya sudah lulus dari SMA Negeri 1 Ambunten. Cocok. Jejak terbaik. Oke. Iya. Ada nggak yang kamu pengen minta dari sekolah? Review jujur. Nggak usah lihat sama Pak Heri dan ada nggak untuk mendukung kreativitas teman-teman? Ada nggak yang kamu pengen minta dari sekolah? Mungkin untuk yang sinematografi, untuk Bapak Kepala Sekolah, alatnya, terus sesuatu yang dibutuhkan tolong dipenuhi. Oke, tambah ya. Iya. Deredek, guru-guru yang bawa ke sini deredek.
Oke, jadi ini juara 2. Kalau aku sih dukung. Kalau ini sudah juara 2, kalau alat yang mungkin sudah memadai, ya mungkin bisa jadi kemungkinan jadi juara 1 ya besok. Amin. Ya. Amin. Tingkat Amin. di Sumeneb juga tingkat nasional. Amin. Boleh lah Pak ya. Sebenarnya fasilitas sudah cukup sih Kak, Ada. cuman mungkin lebih di kualitas Di-upgrade lagi, di-upgrade lagi, diperbarui lagi ya. gitu lah. Nah, misal kayak biasanya yang dipakai itu ini udah kayak standar Sudah berapa TV-TV tahun yang nasional lalu, ya. sekarang harus mengikuti perkembangan zaman lah paling tidak. Pak agak berat kayak gitu. Oke, kalau Marcel ke depan Sel, untuk sekolah Sel, aku nggak mau tanya cita-cita, udah kamu mau jadi dokter kan? Iya. Sesuai dengan yang diperankan jadi dokter. Untuk sekolah nih, pesan atau keinginan untuk kamu dari kamu untuk sekolah, ada nggak? Harapan Marcel untuk sekolah nih Sel, karena bentar lagi Marcel mau lulus nih, meninggalkan sekolah. Harapan saya untuk sekolah itu lebih maju lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Udah nggak ada jalan berarti kalau SMA Bunten itu maju, jalannya ketutup ya kan? Harus lewat. Harus lewat mana udah ke depan. Yang pasti lebih berprestasi ya karena sekolahnya para juara. Keren. Thanks ya Kak Ida, Ibu Ida, ada Mutia dan Marcel sudah berbagi hari ini. Semoga kamu juga jadi inspirasi teman-teman ya di dunia perfilman ya. Enggak hanya film pendek, mungkin besok ada sinetron. Ya, sinetron. Kalau bisa kayak yang beratus-ratus episode tuh, yang nonton sampai capek tuh ya kalau bisa. Sampai bosan sendiri Kak ya. Oke, semoga jadi inspirasi teman-teman. Terima kasih waktunya dan semoga apa yang menjadi doa dari Mutia dan Marcel dijabah ya. Amin. Kita doakan semoga teman-teman ini balik ke meja ini dengan prestasi dan juara yang berbeda. Amin. Oke teman Pro 2, di sore ceria hari ini thanks untuk kamu yang sudah gabungan, tinggalkan komentar dan tanya-tanya di kolom komentar, ramekan di kolom komentar apa yang kamu ingin tanyakan pada sore ini. Terima kasih, sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.